Halo semuanya, di video kali ini aku bakalan ngebahas soal tragedi kecelakaan maritim yang paling mematikan sepanjang sejarah. Kecelakaan itu adalah tenggelamnya kapal Titanic. Nah, kita bahas dari bidang sisi metalurginya nih, kenapa kapal tersebut yang secanggih itu dan semegah itu bisa mengalami kecelakaan sampai hingga tenggelam. Kita bahas dulu tentang sejarahnya. Kapal ini perdana akan berlayar pada tanggal 10 April 1912, berlayar dari Southampton, Inggris menuju New York City. Nah, dari tanggal 10 April 1912, kapal ini berhenti di Cherbourg, Prancis, dan Queenstown atau yang sekarang disebut sebagai Cobb di Irlandia. Lalu 4 hari kemudian dia terus berlayar sampai 375 mil selatan Newfoundland. Nah, di sana dia mengalami tabrakan dengan gunung es pada jam 23.40. Lalu pada tanggal 15 April 1912 pukul 2.20 pagi kapal ini patah dan tenggelam. Dari tragedi ini, 710 orang selamat dan 1.512 orang meninggal karena tenggelam dan hipotermia. Dari kecelakaan ini, banyak peneliti yang meneliti faktor apa sih yang menyebabkan kapal tersebut bisa tenggelam. Sebelum kita bahas soal faktor kenapa kapal ini bisa tenggelam berdasarkan dari penelitian metalurgi itu sendiri, kita bahas sedikit dulu soal ductile to brittle transition temperature yang dimiliki material. Jadi material itu bisa bertransisi berdasarkan temperatur yang sifatnya ulet menjadi getas, dipengaruhi oleh temperatur dari lingkungan kerjanya. DBTT atau Ductile to Brittle Transition Temperature ini bisa dihasilkan dari proses uji impact. Apa sih uji impact itu? Uji impact adalah pengujian material untuk melihat sifat mekanik, transisi sifat mekanik yang dimiliki oleh suatu material berdasarkan temperatur kerjanya dari material tersebut gitu. Nah, uji impact ini memiliki dua jenis metode, yaitu metode Charpy sama metode Izot biasanya. Mekanisme dari uji impact itu sendiri adalah di mana nanti spesimen yang memiliki takikan atau knots akan diberi beban tiba-tiba dengan posisi spesimen yang memiliki temperatur yang berbeda. Ada yang panas, hangat, hingga dingin gitu. Nah, lalu diberi beban tiba-tiba. Dari proses uji impact ini bakalan dihasilkan kurva DBTT. Kurva DBTT ini menunjukkan bahwa di sumbu Y ada energi impact, sedangkan di sumbu X itu ada temperatur. Nah, DBTT ini berfungsi untuk apa sih? DBTT kan dihasilkan dari uji impact ya. DBTT ini berfungsi untuk menunjukkan transisi dari ulet ke getas suatu material berdasarkan temperatur kerjanya. Kita bandingin antara kurva DBTT yang dihasilkan oleh material yang memiliki struktur FCC atau Fast Center Cubic sama material yang memiliki struktur kristal BCC atau Body Center Cubic. Nah, kalau misalnya dilihat dari kurva ini, untuk material yang memiliki struktur kristal FCC, DBTT yang dimilikinya itu sangat kecil, di mana perbandingan antara energi impact yang dapat diserap material tersebut pada temperatur yang cukup tinggi dengan temperatur yang cukup rendah memiliki gap atau perbandingan yang kecil, sehingga transisi temperatur dari ulet ke getasnya material tersebut cukup kecil. Tetapi untuk material BCC yaitu Body Center Cubic, energi impact yang dapat diserap oleh material pada temperatur tinggi dengan temperatur rendah itu gapnya sangat berbeda gitu. Jadi material ini kalau misalnya temperaturnya hangat, dia bakalan menyerap energi yang cukup banyak gitu, energi impact yang cukup banyak. Tetapi pada saat dia berada di temperatur yang rendah,
energi impact yang dapat diserap oleh material BCC ini sangatlah kecil gitu kan, sehingga material tersebut bakalan bersifat getas pada temperatur rendah. Nah, jadi suatu material ulet bisa mengalami patah getas dikarenakan ada 3 faktor. Yang pertama adalah material tersebut bekerja pada temperatur rendah. Lalu yang kedua adanya strain rate yang tinggi atau kecepatan regangan yang cukup tinggi. Lalu yang ketiga adanya triaxial state of stress. Nah, hal ini bisa terjadi karena adanya knots atau takikan pada material tersebut, sehingga adanya konsentrasi tegangan yang bekerja pada material. Nah, konsentrasi tegangan ini menyebabkan material tersebut tuh bisa menghasilkan patah getas. Nah, kita lihat dari sisi kapal Titanic itu sendiri. Kapal Titanic ini, peneliti melihat bahwa plat yang digunakan pada badan kapal Titanic itu merupakan baja BCC, yaitu Body Centered Cubic, sehingga kita tahu bahwa ductile to brittle transition temperature yang dimiliki oleh plat yang dipakai untuk badan kapal Titanic ini bakalan bersifat getas pada saat temperatur kerjanya tuh rendah gitu. Kecelakaan Titanic ini berada di laut yang temperaturnya -2 derajat, sehingga material pada badan kapal ini tuh bakalan bersifat getas. Lalu ada juga saat dia menabrak gunung es yang menyebabkan adanya lengkungan pada badan kapal dan juga terjadi retak. Retak inilah yang menyebabkan triaxial state of stress, di mana retak ini akan membentuk takikan kan. Nah, takikan inilah yang menjadi konsentrasi tegangan yang bekerja pada badan kapal tersebut gitu. Sedangkan kapal ini terus berlayar sehingga tetap ada beban eksternal yang bekerja karena gesekan dari air lautnya. Nah, mau nggak mau udah badan kapalnya bersifat getas, terus adanya takikan, menyebabkan retak yang terjadi karena faktor tabrakan dengan gunung es ini merambat dan akhirnya kapal ini patah lalu tenggelam. Nah, bisa disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan kapal ini gagal, yaitu pertama memang materialnya yang memiliki DBTT yang sangat tinggi gitu, dimana pada saat temperaturnya rendah dia bakalan bersifat getas sehingga mudah untuk patah. Energi impact yang diserap oleh material itu sendiri sangatlah kecil gitu kan. Terus yang kedua adanya dia mengalami tabrakan dengan gunung es menyebabkan retakan, sehingga terjadilah konsentrasi tegangan pada retak tersebut yang menyebabkan retak ini tuh merambat dan patah. Jadi dapat disimpulkan bahwa sebenarnya kesalahan dari kapal ini adalah sebenarnya pemilihan materialnya, di mana materialnya ini tidak cocok untuk diaplikasikan pada temperatur rendah, yaitu dia bakalan bersifat getas gitu kan, sehingga dia akan lemah, lebih gampang untuk patah. Nah, jadi itu adalah pandangan kenapa dari sisi metalurginya, kenapa sih kapal ini bisa tenggelam gitu kan. So, segitu aja yang bisa aku jelaskan tentang kapal Titanic ini. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.